Walau seharusnya kita tidak hanya mengenang penyaliban Yesus di minggu-minggu ini yang disebut Minggu Paskah. Ya. Selama ini saudara saya meyakini bukan Jumat Agung tapi Rabu. Ya. Ya. Tapi bukankah selama ini kita juga sudah sampai pada perenungan dan keputusan itu? Ya. Untuk apa kelihatannya kita merayakan dia di saat yang tepat, di hari yang tepat. Tanggalnya tepat. Tapi hatimu tidak pernah tepat. Cuma sampai, oh ya sudah, kami merayakannya di saat yang tepat. Hari tepat. Ya. Bahkan ada, memang kalau dipikir-pikir lagi saudara, ya misalnya. Kan Alkitab tulis Yesus mati itu kira-kira jam 3. Ada orang, ada gereja tertentu yang dibikin pas begitu kan. Pas jam 3 Yesus mati. Ya. Jadi ibadahnya nanti mulai jam 3. Atau mungkin disesuaikan pas jam 3 itu ngapain begitu ya toh? Disesuaikan dengan saat Yesus berteriak di atas salib. Lalu menurutmu Yesus sudah sangat senang dengan apa yang kita lakukan? Coba saudara. Ya, persis seperti saat orang berpikir mereka merayakan Natal, ulang tahunnya Yesus. Gitu. Bukankah kita bahkan tidak merasa disenangkan seandainya misalnya itu hari ulang tahun kita. Tapi yang datang juga sebenarnya dia tidak senang kepada kita, munafik saja begitu. Bukankah saudara tidak bersuka cita dengan kehadiran orang itu? Dengan caranya. Itu kita loh yang banyak salah. Coba saudara bayangkan kalau seandainya kita ini mau merayakan Tuhan ini kan kematiannya. Ya. Tapi sebenarnya kita cuma sekedar sepertinya kita mengenang kembali. Tapi yang Yesus tuntut kan bukan itu saudara. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan perkataan para rasul. Itu penyaliban Yesus, kematiannya, penderitaannya. Disuruh direnungkan tiap hari. Bukan saat yang disebut Paskah. Kan ini penyebutannya saja saudara saya kadang-kadang bingung juga ini. Ya. Ini orang menyebut hari Jumat Agung, nanti hari Minggu Paskah. Coba saudara perhatikan peristiwa awal. Hari Minggu kebangkitan bukan Paskah. Loh, kalau seandainya saudara mau merayakan Jumat Agung itu kematiannya. Kematian itu Paskah. Hari Minggu kebangkitan itu bukan Paskah. Begitu saja saudara. Ini Kristen loh kita. Ya sudahlah ya. Ini sekali lagi tentang istilah. Ya, untuk apa? Ya, penyebutannya tepat. Tanggalnya tepat, harinya tepat, jamnya tepat. Tapi hatimu tidak pernah pas dengan kerinduannya. Ya. Bayangkan Yesus waktu makan perjamuan
dengan murid-muridnya. Dia bilang apa? Dia sangat rindu kita setiap kali mengenang kematiannya. Ya, mengenang kematiannya. Harus setiap waktu. Memang kematiannya adalah kemenangan bagi kita. Jadi ada orang tertentu, udah jangan nangis-nangis. Jangan nangis-nangis. Yesus mati. Ini bukan apa-apa saudara. Kita tidak membayangkan dia mati saja di salib. Harusnya waktu saudara, ini sebutan yang tepat apa ini ya? Disengat dalam hadirat Tuhan. Ya. Kita kesulitan untuk tertawa. Bukan karena kita tidak bahagia. Ya. Sering saya bilang ke saudara, kalau bahagia itu baru ditandai dengan senyum, dengan tertawa, sebenarnya orang itu belum terlalu bahagia. Biasanya saudara waktu dia menangis, ini nih, dia sangat berbahagia justru. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi mengungkapkannya dengan senyum. Malah yang ada menangis. Itu maksudnya dia sangat bersyukur. Sangat bahagia. Tuh. Saya seringkali melihat saudara ada video-video apa sih istilahnya. Orang yang dapat kejutan apa hadiah itu. Ya kan. Di jalan tanpa dia tahu sebelumnya ya kan. Wah apalagi saudara ya dapatnya 10 juta pas dia tidak punya apa-apa. Ya kan. Orang kasih uang 1.000 rupiah saja. Ya. Dia sudah berterima kasih sekali dapat 1.000. Tiba-tiba ada yang ngasih 10 juta. Dia tidak disuruh ngapa-ngapain. Ya. Ini saya senang memberi Anda uang ini. Wah, ada lagi yang lebih hebat lagi, ya. Dapat rumah. Ada yang dapat mobil. Begitu saudara. Itu orang tuh sampai bisa menyembah. Loh, itu sujud saudara. Sujud menangis. Loh, apa dia menderita? Menurut saudara? Bukankah itu gambaran kebahagiaan yang dia sudah tidak bisa ungkapkan? Kalau makasih ya, makasih. Aduh, kamu baik sekali deh. Nah itu biasanya 100.000. Kan kalau bisa kasih apa? Saya pernah lihat ada satu kali di Amerika itu, ya. Ada ibu-ibu yang sudah jadi gelandangan, saudara. Ibu-ibu tua, ya. Itu saya sebut gelandangan sekalipun tidurnya masih di spring bed. Spring bed walau itu sudah bukan rumah. Itu bukan rumah saudara. Itu seperti tenda. Ya, iya. Di emperan apa itu emperan toko atau emperan apa saudara. Ya. Pokoknya di tempat kumuh begitu. Ya, ibu itu selimutnya masih rada bagus sebenarnya. Ya, ukuran kita itu bagus. Ya, bayangkan itu spring bed loh. Ibu itu tidur di situ. Tapi itu tidak ada pintunya, bahkan tidak ada atapnya. Tempatnya itu kayaknya ditutup pakai terpal. Dan ibu itu punya Alkitab di tempat tidurnya. Jadi itu yang saya lihat saudara, ada pemuda yang hendak memberi dia Alkitab. Alkitab bekas, ya. Dia pakai alasan, Bu, saya tidak punya duit. Ibu mau enggak bayar Alkitab saya $1? Alkitab bekas. Lalu ibu itu bilang, oke, nak, ini saya kebetulan punya $1. Ini kamu saya kasih ya. Tapi kamu enggak usah kasih Alkitabmu karena saya punya Alkitab.
Oh ya? Jadi pemuda ini bilang, oh ya Bu. Oh, di mana rumah ibu? Oke nak, sini saya tunjukkan. Nah, ibu ini pikir juga anak ini gelandangan. Bayangkan sampai dia mesti jual Alkitab dengan $1. Jadi dengan tanpa berpikir panjang ibu itu membawa dia ke tempatnya. Ditunjukkan saudara, ini loh tempatku. Nah, ya. Lalu dia tunjukkan ini ada Alkitab di atas tempat tidurnya. Alkitabnya lebih bagus daripada Alkitab yang anak itu mau jual $1. Jadi dia tidak terima Alkitab itu. Dia bilang, tapi kamu perlu $1 kan? Saya punya $1 ini untukmu. $1. Ya. Dan pokoknya singkat cerita, anak itu kemudian bilang, Bu, ya, wah jadi ini ya, ini tempatnya ibu apa? Ibu enggak takut? Ibu sudah tua, ibu bisa tinggal di sini. Enggak apa-apa nak, Tuhan Yesus menjaga saya. Gitu ya. Dan pemuda itu kemudian memberi dia sejumlah uang. Dan itu sudah membuat si ibu berkaca-kaca. Terima kasih nak, aduh saya enggak sangka loh saya pikir kamu perlu duit. Oh enggak Bu, ya ini saya sangat tersentuh dengan sikap ibu. Ibu yang sudah tidak punya apa-apa bisa beri saya $1. Lalu tidak sampai di situ. Dia bilang, Bu, mau enggak ibu melihat rumah saya? Oh emang boleh? Boleh Bu, ayo ikut saya. Naik mobilnya. Diantar ke rumah, ke sebuah rumah. Ya dia bawa rumah, memang rumahnya bukan rumah baru. Wah, tapi saudara ukuran Indonesia, ukuran saya saja itu sudah rumah mewah. Dan waktu ibu itu dia buka pintunya, ditunjukkan saudara di dalam rumahnya besar. Ditunjukkan Bu, ini Bu, ibu mau minum apa? Ya. Pokoknya begitu saudara, diantar sampai ditunjukkan dapurnya. Ya. Lama-lama dia bilang, Bu, rumah ini untuk ibu. Hah? Wah ibunya bingung saudara, ini cerita sungguhan saudara. Ibunya menangis. Nah ini tidak mungkin, jangan begitu nak. Jangan begitu. Dia bilang enggak Bu, memang tadi saya sudah janji di hati. Kalau orang itu memperlakukan saya dengan tepat, rumah ini untuk dia. Karena saya punya rumah yang lain Bu. Ya, rumah ini saya sengaja bersihkan karena memang saya mau donasikan kepada siapa yang berhasil memperlakukan saya dengan tepat hari ini. Singkat cerita saudara, ibu itu menempati rumah. Itu bayangkan, ini mau bilang, saya enggak tahu ini mau bilang apa. Saya lihat ibu itu saudara, benar-benar bayangkan dari pinggiran rumah orang, ya, tanpa dinding bahkan tanpa atap, kini dia menempati rumah, ya. Ini bukan cuma sembarang rumah. Wah, sampai rasanya tidak mau percaya. Ya. Dan itu bukan cuma cerita, bukan cuma satu cerita yang seperti itu. Ya, saudara mungkin melihat banyak video yang mirip. Ya. Dan biasanya ya, mengungkapkan rasa terima kasih tak cukup dengan berkata, makasih ya, terima kasih ya. Aduh ya. Cuma si ibu tidak menyembah karena dia tahu yang mesti disembah itu Tuhan. Bukan orang yang memberi dia rumah. Ya. Mereka berdua berpelukan sambil bilang, oh itu kalau tidak salah ibu itu mendoakan anak muda itu. Ya. Karena ini kan bukan kebetulan, ya ini ketemu saudara seiman. Bayangkan saudara, ibu itu tidak berhenti mengasihi Tuhan. Ya. Kalau tidak salah dia diusir dari rumah oleh anaknya. Tadinya dia punya rumah, tinggal dengan anaknya merasa tidak cocok dengan mamanya diusir. Ya.
Dan kalau saudara lihat wajah dari ibu itu saudara, saya sampai bingung. Kan kadang-kala begitu saudara, mungkin kalau orang kalau lihat muka saya mereka bilang, ini ibu pendeta nih tampaknya dia ini kejam. Kelihatannya dijahat. Kan kadang-kala begitu toh. Ya, saudara belum tahu orangnya tapi waktu lihat raut wajahnya, wah ini nih, ini pasti galak nih orangnya. Toh. Itu waktu itu saya ingat sekali saudara, wajah ibu itu. Kalau saudara ketemu dia pasti saudara langsung tahu kalau ini ibu yang lembut begitu. Baik-baik. Ibu yang baik-baik sekali. Ya. Soalnya tahu kalau karena apa kok DP anak usir pak dia dari rumah. Dan bayangkan saudara, dia tidak pernah menyangka kalau ada saatnya mamanya justru punya rumah. Pemberian orang yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Aduh. Kalau bilang tentang anugerah, saya yakin kita semua punya cerita masing-masing. Tentang apa itu anugerah dan bagaimana waktu saudara menemukannya, mendapatkannya. Kira-kira saudara rasa apa? Waktu mendapatkan sesuatu yang engkau sendiri berpikir bahwa ini tidak pantas untuk aku dapatkan. Ini baru pemberian normal di bumi. Kita sudah kadang-kadang merasa sampai ya. Dulu saya masih ingat saudara, kami masih di gereja darurat dulu ya. Almarhum Brur waktu itu lagi di sekolah Alkitab. Saya yang jarang sekali ke warung, hari itu saya ke warung. Beli anak-anak keperluan mereka mau ke sekolah pagi-pagi. Dan waktu saya di sana kalau enggak salah saya mau beli apa waktu itu. Kayaknya cuma satu barang. Tuh, kayaknya biskuit. Ya. Dan pemilik warung lihat saya, aduh ibu pendeta, aduh apa kabar? Tuh, baru kelihatan ya saudara. Ya, ibu pendeta beli apa? Kalau enggak salah saya bilang biskuit ya, nama biskuitnya. Dan saya terkejut saudara, dia ambil kantong sambil ngobrol dengan saya. Kenapa dia ambil semua tuh di warung? Ambil semua tuh di warung saudara. Ya. Oh dia mau kasih pas-pas tuh. Ya. Setelah itu, Bu pendeta ini. Loh saya cuma beli, oh enggak. Ibu pendeta kan baru sekarang datang. Jadi ini Bu, ini sudah semuanya ya, jangan dibayar. Begitu saja saudara, ya, mie instan, teh celup mungkin atau semuanya pokoknya yang diperlukan ibu-ibu di rumah, ya, di kantong plastik besar. Begitu saja sudah membuat hati saya terpesona. Ini ada apa? Wah terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Dia, terima kasih Pak Tuhan. Kenapa dia kasih apa? Cuma tuh dia. Tapi saudara saat kita tidak punya apa-apa, diberi yang seperti itu saja. Ya ampun, belum 1 juta saudara. Ya paling juga mungkin kalau dirupiahkan yang dia ada kasih tahun itu mungkin tuh 50.000. Seandainya dirupiahkan kan tahun itu. Entah itu tahun berapa itu. 20 tahun lalu kayaknya. Iya saudara. Itu sudah membuat hati saya begitu terpesona. Mbak, ya, yang saya cerita ke saudara, toh, mau beli apel, tidak punya uang, toh, karena beli yang perlu, ya, sampai di kasir, lihat di situ ada apel, saya lihat ada di kulkas di toko itu, ya. Lalu saya bilang ke Brur, boleh beli apel? Tahu-taunya enggak ada doi. 1 jo. Bayangkan saudara 1 jo, bukan 1 kilo, 1 biji.
Tuh. Dan saya ingat dia bilang, nu ambe jodang. Tuh. Sudah bayangkan ambe itu satu kong, iko di antrian kan antrian di kasir panjang. Tuh. Lama-lama saudara kita ada perasa semua orang sohaga pak kita. Ini padahal ini kan cuma perasaan. Mungkin orang haga juga enggak, paling ibu-ibu miskin. Oh, bayangkan dia, orang lain kan paling tidak dan 3 atau 4 begitu kan 1 kilo. Dia 1 biji. Oh, so enggak usah timbang. Ternyata udah timbang kan itu 1 biji saudara. Waduh ya. Akhirnya karena so hilang selak, kita bajalang pelang-pelang kong taruh ulang. Kembalikan ke lemari es. Nyandak jadi beli. Karena so malo. Tuh. Nah itu. Cuma itu. Itu pagi-pagi atau siang-siang begitu. Malam-malam di rumah. Ada duduk-duduk kaget ada orang datang. Malam ses. Apa itu? Apel. Apel. Tadi kita mau beli apel 1. Saya lupa soal waktu itu dia bawa 2 kilo kah berapa kilo. Jadi banyak sekali. Saya bilang maksudnya kok bisa kamu ini tahu le. Tadi kita lewat di tanpa apel. Kong kita pilih begini tuh apel. Bayangkan dia nyandak beli apel. Dia lewat di tanpa apel. Lalu dia merasa begini. Ses suka apel. Nah itu. Ini tahu siapa dia bilang itu. Dia bilang di hati ses suka apel. Kapan kita bilang kita suka apel? Saudara, waktu Tuhan hendak menunjukkan sesuatu kepada kita ada saja. Saya yakin saudara semua di sini pasti orang punya cerita-cerita yang berbeda. Pasti. Saya masih ingat adik waktu dia kuliah di Surabaya. Dia naik ojek ke kampus. Nah, masih pagi toh. Waktu sampai di kampus, adik tidak punya uang yang lain selain 1 lembar 100.000. Kong dia kasih ke tukang ojek. Pak ini, loh tukang ojek, dek ini masih pagi jadi saya tidak punya uang kembalian. Enggak usah bayar dek. Maksudnya karena kamu enggak punya uang lain kan. Jadi tukang ojek malah rela, enggak usah dibayar. Adek yang bilang jangan pak, ini rezeki bapak. Bapak bawa aja semuanya. Hah? Itu si bapak bingung. Hah? Dan adek juga bingung. Itu mama padahal adeknya enggak ada doi. Loh, 100.000 semua Jo. Hah? Itu bapak mau ambil saudara. Dia juga kasih yang tentu pikir ini anak. Tentu bayangkan nih anak kalau kok dia banyak doi tentu dia naik taksi. Ini naik ojek. Jangan dek. Oh adik bilang jangan. Bapak berarti ini berkat untuk bapak. Ambil aja pak. Kong dia telepon pases. Kong cerita mama. Adik ada cerita hebat hari ini. Dan saudara kalau tidak salah waktu dia menghitung kembali oh enggak. Ada 2 lembar. Dan dia terkejut saudara, waktu sore dia hitung uangnya tetap 2 lembar 100.000. Siapa dah taruh? Itu yang orang ni mau dengar. Tidak selalu begitu. Tapi kalau Tuhan mau tunjukkan sesuatu, saudara tidak bisa bilang tidak mungkin. Ini ya kalau orang lihat itu bayangkan cuma 100.000. Toh? Cuma mie instan, cuma teh celup, cuma apel. Tapi oleh karena kita tidak. Bawa apa ini? Dia di belakang. Di dapur. Saudara, ya. Coba maksudnya kita perhatikan kemurahan Tuhan, ya. Kalau yang seperti itu saja kita sudah berterima kasih.
Yesus mati untuk kita supaya kita selamat. Tidak binasa selama-lamanya. Apa yang sudah membuat sampai kita lupa diri? Coba. Apa yang membuat kita lupa diri? Saudara, ya? Sampai rasanya sepertinya Tuhan Yesus yang mesti berterima kasih karena saya datang loh. Bagaimana sih? Coba saudara. Loh, jangan biarkan di hati kita seperti itu justru. Pengen coba mana? Yesus bilang tentang perjamuan kudus. Ya. Lakukanlah setiap kali untuk mengingat akan aku. Itu Yesus yang suruh, saudara. Saudara, coba saudara perhatikan. Ya. Jadi ini soal Paskah. Saya kemudian sudah tidak peduli mau hari Rabu, Kamis, Jumat, hari Senin. Bukankah setiap hari harusnya kita ingat. Ingatkan dirimu sendiri. Kamu ini ada. Selamat oleh karena Yesus mati. Bayangkan saudara. Ini tidak main-main loh ya. Orang-orang tadi yang kasih saya apel kan mereka tidak mati. Cuma keluarkan uang sebagian. Ibu-ibu tadi yang dapat rumah. Apa memangnya pemuda itu waktu kasih rumah pemuda itu mati? Enggak, dia punya rumah lain kok. Punya rumah lebih bagus dari itu. Yang pernah saya cerita ke saudara, ada lagi di Amerika juga itu saya lihat ya. Itu mobilnya open cup. Tapi mobil baru. Open cup memang, tapi baru. Ya. Nah, itu di baknya itu ada bukan di bak, di jalan. Ya. Di luar kendaraan ada dos televisi besar ya, televisi mungkin 50 inch kali ya, segitu ya. Jadi kemasannya juga besar kan. Tiba-tiba yang punya mobil ini dia panggil sembarangan orang yang ada di situ, saudara. Ya, kayaknya tukang parkir atau cuma gelandangan di pinggiran tempat dia parkir kendaraan. Dia bilang, boleh tolong saya, tolong angkat ini televisi taruh di mobil, saya sakit tangannya. Oh ya, tanpa berpikir orang itu datang saudara, dia angkat dus televisi itu ditaruh di mobil. Cuma begitu. Kemudian yang suruh tadi bilang, oh iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Namamu siapa sih? Nah, kamu tinggal di mana? Oh enggak, saya enggak punya rumah. Oh kamu enggak punya rumah? Iya, saya jalan aja. Bayangkan cuma begitu. Ya. Lalu orang itu bilang terima kasih banyak kamu sudah membantu saya angkat televisi itu untukmu. Hah? Dia bilang untuk apa? Oh ya, dia pertama belum tanya kalau kamu belum punya rumah atau tidak. Dia tidak tanya. Tapi yang kamu angkat tadi itu untukmu. Oh, dia sambil tertawa saudara, kayaknya dia kan pria ini. Dia pikir ini kan pasti bercanda. Loh, saya cuma membantu kamu, dia bilang tadi saya angkat televisinya. Enggak apa-apa, kamu kan sudah bersedia angkat, yaitu televisi untukmu.
Dia, oh ya sudah, makasih. Oke. Lalu kemudian orang itu bilang, ini. Maksudnya apa? Ya, ini kunci mobil. Maksudnya, iya, ini untukmu. Loh, kali ini saudara saya lihat orang itu sampai begini. Maksudnya dia pikir ini mungkin bercanda, kamu mau kerjain saya atau apa begitu. Tampak sekali dia tidak percaya, saudara. Orang itu langsung ambil STNK-nya. Nih, ini, saya sungguh-sungguh. Saya baru saja bayar mobil ini. Dan saya sungguh-sungguh, ini untukmu. Orang itu kemudian menangis, saudara. Dia bilang apa? Saya tidak punya rumah. Terima kasih, kamu sudah memberi rumah untukku. Jadi mobil ini akan menjadi rumahku. Ini bayangkan, ini memangnya dia kasih, dia mati waktu kasih. Nah, begitu saja orang-orang yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan hadiah tak terduga seperti itu. Orang-orang itu, wah itu mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah akan lupa. Dengan apa yang terjadi dari itu. Kok bisa orang Kristen yang katanya tahu Yesus itu mati disalib karena dosa-dosa kita. Ya. Dan karena kematiannya kita pun dibenarkan, diselamatkan, disucikan. Ya. Kita punya kesempatan ke surga karena kematiannya. Kok bisa orang Kristen tidak bersyukur? Caramu bersyukur bagaimana? Belum mati kan kita? Kita belum mati loh. Ada, saya mungkin ini enggak tahu ini karena saya berpikir begitu terpengaruh saudara dengan pikiran jangan-jangan ya Tuhan hampir datang. Sebentar lagi dia datang. Ini beberapa hari ini itu juga kan YouTube begitu toh. Kalau kita tonton apalagi sampai 2-3 tentang hal itu nanti dia apa? Kasih rekomendasi video-video serupa banyak. Jadi saya lihat, ada lagi yang ini, ada lagi yang ini. Semua tentang kedatangan Tuhan. Dan saya klik, ya. Membuat saya begitu terbawa. Dan saya sangat bersyukur untuk ini. Jadi mengenangkan kematian Yesus. Lalu langsung dihubungkan dengan bagaimana kalau dia datang. Pengangkatan, penyingkiran atau apapun itu. Ya. Bagaimana kalau terjadi malam ini? Sekalipun orang belum oke. Saya sering bilang ke saudara, kalau sampai tidak terjadi secara bersamaan, bagaimana kalau terjadi secara individu? Bagaimana kalau dia menjemputmu sekarang? Berarti Tuhan Yesus, berarti kedatangan Tuhan terjadi padamu sekarang. Hah? Waktu kau mati sekarang, berarti kedatangan Tuhan terjadi padamu sekarang. Untuk orang lain belum. Nah, alangkah bahagianya kita, ya, waktu kita tidak hanya mengenang tentang Yesus pernah mati untukku, ya, tapi engkau tunjukkan cara hidup yang tepat dengan kematiannya. Syukur yang tepat. Penyembahan yang tepat. Karena Yesus mati supaya aku hidup. Dan hidup bukan 10 tahun. Tapi hidup selama-lamanya.
Masa orang dapat rumah menangis. Rumahnya diperbaiki menangis. Aduh, ya. Dapat mobil menangis. Dapat uang banyak menangis. Kita dapat hidup yang kekal. Malah Yesus yang menangis. Lihat kita mengabaikan dia. Kita tidak peduli untuk terus menghormati dia. Mana Ed? Sudah dapat belum? Coba saudara. Ini kan Paulus mengulangi peristiwa waktu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hah? Tiap kali kalau hari Jumat Agung, begitu. Tiap kali kamu makan perjamuan, ingat akan aku. Mana sih? Berarti betapa pentingnya ingat akan kematiannya. Supaya kita selalu sadar diri. Apa saudara waktu melakukan ibadah sudah mati? Yesus supaya kita hidup. Dia sudah mati. Bukan setengah mati, dia sudah mati. Nah, bayangkan saudara. Lalu kita malah kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan rencananya, kecewa dengan pikirannya. Ya kan? Padahal salah siapa coba? Tuhan tidak mungkin salah berencana terhadap hidup kita. Ya. Mungkin itu bagian dari proses atau mungkin itu bahkan konsekuensi dari pilihan yang kau buat. Ingat baik-baik saudara. Kita diberi kehendak bebas. Ya, saya tulis begini sekali-sekali. Supaya kalau saudara lihat ada orang yang bilang free will. Nah saudara tahu lah free will. Free will ini kehendak bebas. Manusia Tuhan beri kehendak bebas. Maksudnya bebas pilih. Mau pilih jalan lebar, jalan sempit, mana-mana pangko. Toh, mau pilih surga atau neraka, mana-mana pangko. Toh, mau pilih ikut Tuhan atau melupakan Tuhan, itu mana-mana. Toh, kita semua punya kehendak bebas. Tapi ingat baik-baik, konsekuensi dari pilihanmu, kau tidak bisa pilih. Tiap pilihan yang kita buat ada akibatnya. Nah akibat itu kalau sampai saudara, ini kan coba free will ini kalau pilih Tuhan hidup kan begitu. Ini Yesus yang bilang kok. Ya. Berarti kalau pilih dunia, pilih daging. Sudah tahu kan? Ini mati. Tuh, kehendak bebas diberi. Tapi hasil dari pilihanmu, kau tidak bisa pilih. Kalau sudah berani memilih dunia, artinya kamu harus berani mendapatkan konsekuensinya, mati. Kalau kamu berani memilih dosa, kamu sudah tahu akibatnya, diberitahu maut. Saya bilang ulang-ulang kepada saudara. Masa di bumi ibadah saja dengan Tuhan tidak mau. Lalu mau ke sorga. Loh sorga itu apa sih? Sorga itu selalu dengan Tuhan. Di bumi
waktu hidup di bumi kamu tidak mau dengan Tuhan. Masa mau masuk surga? Surga itu tidak ada satu detik pun tanpa Tuhan. Loh, kalau di bumi kamu bosan dengan Tuhan. Oh ya, kan kalau so mati itu kan orang tuh so hidup dalam roh. Kalau so mati kok orang semua sesuka Tuhan kalau so mati. Bayangkan saudara. Loh, Alkitab ini kamu mau buang di mana? Kristen ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain kamu mau bikin apapun, ya, kalau nasibmu mau ke neraka tetap kamu ke neraka. Nah, itu yang lain. Kamu mau bikin apapun, tetap kalau Tuhan bilang kamu mau ke surga, tetap kamu ke surga. Kalau Kristen beda. Kalau Alkitab memberitahu kita beda. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Cari dunia ya kamu mati. Kan diberitahu. Jadi sebenarnya cara kau hidup kau tuh sudah tahu kamu mau kemana. Mau ke surga atau mau ke neraka. Sudah tahu pilihnya apa sepanjang hidup. Itu 50 tahun hidup. Ini mau dengan Tuhan. Datang di gereja juga maunya cuma for tidur. Ini mau dengar. Jangankan backing, hele dengar dia nih mau. Menyanyi for Tuhan tidak mau. Hah? Apalagi mau backing senang Tuhan berhati. Pak saudara. Kong mau masuk surga. Gimana sih? Di bumi kamu tidak mau dengan Tuhan. Tidak mau dengan firman-Nya. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Mulai lekomang. Orang mau kelar jam 11 ini. Ya. Bagaimana Ya. Saya ingat waktu lihat tahun berapa itu. Ya. Lihat ada tayangan di apa sih itu? Channel apa itu yang apa? Ditunjukkan bagaimana orang dipersiapkan untuk pergi ke luar angkasa. Untuk ada di pesawat luar angkasa. Mereka mesti latihan dulu. Cuma di luar angkasa itu. Bukan di sorga. Cuma di luar angkasa. Itu juga belum tentu dia sampai ke misalnya mau ke bulan. Belum tentu sampai. Masalahnya pesawat yang digunakan untuk ke luar angkasa beda dengan pesawat pada umumnya. Jadi mereka mesti dilatih dan latihan bukan 1 jam, bukan 3 jam. Kalau tidak salah mereka ada saatnya mereka 1 bulan di situ. Bayangkan ini belum di luar angkasa saudara. Baru mau dilatih di dalam pesawat. Kira-kira nanti pengalamannya begini. Bayangkan dilatih pakai bajunya seperti apa. Sekali lagi itu bukan latihan bukan 1 minggu. Tidak boleh pulang di situ terus nginap. Tapi orang karena mau punya pengalaman di luar angkasa. Wah mereka justru merasa sangat senang terpilih. Untuk dilatih tidak apa-apa disuruh 1 tahun juga di situ dia tidak apa-apa. Yang penting saya ada pengalaman. Mau keluar angkasa. Itu baru luar angkasa kamu jangan pulang. Di situ ya latihan. Bagaimana waktu kamu berada di tempat hampa udara. Bagaimana waktu kamu mesti pakai bajunya jangan buka-buka. Mau coba saudara. Tadi berganti 3 kali. Tuh, karena apa yang saya sudah siapkan baru di dalam kamar. Kita suka panasan. Oh daripada kita mati di panas ganti Jo. Itu belum pakai baju luar angkasa. Untung mau pergi surganya enggak pakai baju astronot. Tuh.
Disiapkan jubah khusus. Tiba-tiba orang so pergi. Tuhan yang nak mau kirim dulu dari sorga. Ih, sudah dapat paket baju dari sorga ya. Aku orang mau tunggu-tunggu ini cuci jokong strik. Kalau mau tidur pakainya sekali tuh kan datang kan besok pakai tuh baju. Dia kira begitu tuh berjaga-jaga. Jangan bilang itu enggak ada. Ada saudara. Ya. Orang itu sampai mau ke pasar dia pakai baju putih. Putih semuanya. Ya. Nah ini kan salah mengerti. Dia lihat. Oh di sorga kan orang pakai baju putih. Jadi di rumah lihat. Akhirnya tuh putih so bukan putih so hitam. Bayangkan kalau Tuhan datang, siapa ngananya ndak pakai pemutih. Tuh, so bukan putih yang kau baju, so boleh masuk surga. Coba kalau Tuhan seperti itu, Tuhan enggak seperti itu saudara. For apa saudara pakai baju putih kau dapat lihat tuh di dalang. Lebih baik biar dia pakai baju hitam. Mar sopan. Baju putih marnya enggak sopan. Gimana sih? Bukan warna yang akan menyebabkan kita sampai di sorga. Ini salah mengerti. Ya. Tuh udah suruh laeng. Aduh. Bukan. Oh. Yang penting kita nyanak makang B. Kalau kita nyanak makang B, pasti kita masuk sorga. Ngoni biar ngoni berdoa menangis-nangis. Mari ngoni makang B. Biar berzina, tuh, biar maling, yang pentingnya nak makan B. Mana lagi? Ini bayangkan saudara ini kan, ini tuh nyandak war-war. Ini tuh DP nama aneh. Itu tuh Yesus bilang, makan dengan tangan tidak dibasuh, tidak merusak keselamatanmu, tuh, cuma merusak pencernaan. Kage men-men ini di belakang. Toh? Nah, cuma itu ya. Tapi bukan karena tadi kan nanya cuci tangan nih. Tuh berdosa. Tidak ada. Hatimu yang mesti dicuci. Ingat darah Yesus menyucikanmu. Maka jaga hatimu, jaga pikiranmu, cocokkan dengan firman Tuhan. Itu berdep nama orang itu sungguh-sungguh menghayati Paskah. Yesus bangkit untuk kita. Kan Yesus bilang, kalau kita mati dengannya, kita akan mengalami kebangkitan seperti dia juga dibangkitkan. Sebelum kita mati secara fisik, kita harus rela mati secara mati terhadap daging, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keinginan mata, mati terhadap keangkuhan hidup. Mati terhadap cara pikir yang tidak benar. Itu menyangkal diri lalu pikul salib. Hari-hari bukan cuma hari Paskah. Nanti hari Paskah baru dapat ingat Tuhan. Baru dapat ingat salib. Tiap hari baking salib pakai. Sekarang salib baking dari timah supaya lebih berat. Tuh, pakai pemberat baking 50 kilo. Biar baking 100 kilo. Tapi kalau kau tidak pernah berhenti dari semua yang Tuhan bilang jangan, maka kau tidak pernah pikul salib. Kau tidak pernah mengenang dengan benar terhadap peristiwa penyaliban itu. Kita ditebus. Betapa Tuhan sangat suka kita selalu ingat bahwa kita ini ada sampai sekarang karena Dia sudah mati untuk menebus kita. Waktu saudara
Dapat rasa, duh ini komang ibadah komang so keterlaluan. Ingatkan dirimu, ibadahmu belum sampai badara. Toh Yesus karena kita, karena mencintai kita, dia rela disalib itu. Coba saudara bayangkan, dorang so cambok pada dia minta ampun. Toh saudara coba uni apa di rumah? Hah? Mungkin kalau saudara yang tahu, ya coba, bagus juga. Toh? Saya kan seberapa kali ingat, coba saudara putar ulang tuh apa The Passion of the Christ, coba. Paling tidak saudara punya gambaran, begitu, bukan karena dosanya, tapi ini karena dosaku. Oh Tuhan, bayangkan dosa itu yang telah menyebabkan Tuhanku pernah mati. Lalu dengan sukarela kau melakukan dosa kembali. Lalu bilang saudara bikin Paskah. Paskah apa? Bukan Paskah, paksa. Oh, dengar kok, bye-bye. Lebih sesuai sekarang toh. Setelah kebangkitan yang penting ada telur rebus. Bikin malu sekali. Bayangkan saudara di sorga. Coba, aduh saya kok kering kali saudara. Ya nyandak berdosa dang no bikin itu dang merdo. Bayangkan kalau cuma begitu. Cuma begitu tuh mengenang Yesus. Tapi hidup tetap melanjutkan dosa. Lalu kau menyebut diri. Kau mengenang kematian Yesus. Hah? Pikul sana tuh salib, bawa di tempat tidur. Berapa? Lebih sesuai itu lain. Ya. Sengaja perjamuannya pakai apa? Anggur yang beralkohol. Hah? Nanti sisa perjamuan minum rame-rame. Sampai mabuk. Lalu merasa mengenang Yesus. Ini mengenang apa? Cara apa yang kau lakukan? Kan sampai bikin, oh Tuhan. Ada orang tertentu sana, sampai rasanya, udah ini boleh ini betul, ini anggur dari Kana. Kenapa reen? Hah? Sana minum air putih. Taruhlah itu air putih. Tapi itu engkau melakukannya, engkau ingat Yesus. Loh, itu perjamuan untukmu. Bukan nanti mesti merah. Orang tertentu, kenapa ini? Itu orang peroti nyandak pakai ragi. Iyo merangkau diri pakai dosa. Berapa tuh roti nggak pakai ragi? Yang paling tepat adalah jangan biarkan dosa sesedikit ragi. Coba saya bilang ke saudara, tepung 1 kilo untuk adonan dengan tepung 1 kilo. Perlu berapa banyak ragi untuk membuat dia hamir? Apa sih istilahnya? Reis. Oh iya kok reis. Tuh. Mau bikin reis bagaimana? Tuh 1 kilo apa ragi perlu 2 kilo? Itu tuh bukan cookies itu. Itu cookies ragi. Nggak ada. Ya. Kalau 1 kilo mau bikin reis berapa leper? Tuh ragi 1 sendok. Bayangkan kong kalau ragi itu adalah dosa. Itu yang tepat. Bukan, kenapa orang peruti, orang waktu mau baking, memang kuat orang, orang doa, memang ada doa baik-baik waktu orang mau baking roti. Kong abis itu kong angko uni apa? Hah? Kong abis itu yang tepat. Yang bilang tuh roti angko udah baking dengan menyingkirkan dosa. Hah? Kong abis itu dia angko baking dosa. Gimana ini saya melihat ini orang-orang manusia. Ini Kristen beda sekali loh saudara. Dengan cara pikir yang lain.
Bayangkan, kalau cuma mau ingat-ingat begitu. So itu Yesus di sini kan perjamuan mereka selalu bilang apa? Bukan memotong-motong roti, memecah-mecahkan. Kenapa? Karena roti di sana memang dia bikin pizza. Anda tahu? Ini boleh potong roti itu. Saudara bilang roti, kenapa dipecahkan? Karena memang sama dengan apa? Hampir sama dengan, mau bilang biskuit juga bukan sih, tapi maksudnya DP model dan keras begitu. Jadi ini boleh potong. Kalau orang kan roti itu dipotong, berarti kan tidak cocok. Coba, kalau mau ikut maksudnya ya letter loh, harafiah. Kan bukan itu tuh kan pemaksud. Benarkah kita sungguh-sungguh menghayati yang dia lakukan untuk kita? Hah? Seperti dia mengambil keputusan, aku harus mati supaya mereka hidup. Dan sebelum mati, dia sangat dipermalukan, saudara. Dipermalukan, dihianati, dijual. Itu kan Yesus proses waktu sampai dia disalib. Nah sebelum dia disalib, dia membicarakan tentang syarat mengikut dia. Sangkal diri lalu pikul salib. Kan itu Yesus belum pikul salib. Yesus sudah bilang tentang kita harus memikul salib karena mengikut dia. Itu harus. Dan bayangkan saudara, dia pakai apa? Frekuensinya diberitahu. Pikul salib itu per hari. Bukan per minggu. Apalagi per tahun. Ini sekarang kan mengenang peristiwa penyaliban per tahun. Dan orang selalu merasa, wah ini nih Paskah kita kali ini. Ya, pokoknya orang bertanding lari karung. Piala Paskah GPPS Remboken. Lari leper. Tuhan tolong bayangkan saudara. Apa? Pertandingan song leader. Saya kadang-kali saudara betul. Ya, semoga dan Tuhan setuju dengan keadaan itu. Pertandingan menari. Pertandingan apa leh? Piala Paskah 2024. Kasihan Tuhan. Apa? Inikah yang disebut gereja? Terserah, orang pasti bilang pendeta ini selalu begitu. Semua salah kecuali dia. Mana-mana aja. Yang jelas maksudnya saya juga beritahu kok. Ya, kalau cuma bilang kelemahan saya juga banyak salah. Ya, mari orang berjuang mengalahkan daging. Hidup seperti yang Tuhan mau. Itu tuh Paskah yang benar. Kapan orang bikin hari-hari? Hari-hari. Mau mengenang Paskah kok malah bermain kartu di gereja. Tuh. Pertandingan bridge. Tuh. Piala Paskah. Tuhan tolong. Oh Tuhan, gereja. Oh kasihan gereja. Sungguhkah salib itu ada di hati kita? Apakah Yesus dimuliakan dengan caramu? Bayangkan, ada berkumpul semua mau mengenang kematian Yesus. Kok ada bikin apa? Coba tarik sama renung di rumah, baca semua tuh peristiwa penyaliban Yesus. Kong angkot tanya di diri, sudahkah kau pikul salib? Benarkah kau sudah pikul salib? Nah kalau kau belum pikul salib, benarkah kau murid Yesus? Sementara murid Yesus harus pikul salib. Kali lagi bukan tiap tahun, tiap hari.
Jadi harusnya bangun, ya, berdoa pagi. Apa yang kau lakukan pagi-pagi? Dapat ingat nak mau pikul salib hari itu? Pikul salib apa kalau saudara masih ulang? Dosa kalamaring, dosa minggu lalu, dosa bulan lalu. Oh, Yesus kan so mati, dia so sucikan orang pedosa. Ini nih penghinaan kepada korban penebusan. Itu saudara. Terusnya kan ini mulia Yesus, bicara mati saja saudara. So itu saya kadang-kadang pikir, oh sudah kan pendeta? Yesus kan so mati, dia bilang sudah selesai. Kong, waktu Petrus mau disalib, siapa Petrus nak bilang? Guru, bukankah kau sudah mati untukku? Kau sudah bilang sudah selesai. Masa suruh kita disalib? Andreas ya, itu salib huruf X. Kenapa orangnya tidak protes? Kan sudah selesai. Sehingga ada salib-salib. Loh, itu 12 murid Yesus, 11 lah. Lalu rata-rata orang Kristen zaman mula-mula itu rata-rata mati syahid, saudara tahu enggak? Siapa orangnya enggak bilang? Kan sudah selesai. Terus saya enggak perlu pikul salib. Coba saudara. Bahkan Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus. Semua orang tahu di sini dibahas ratusan kali. Murid yang sangat dikasihi Yesus. Bersandar di dada Yesus. Dia yang tulis tentang dirinya. Dia bilang apa? Murid yang dikasihi. Murid yang bersandar di dada Yesus. Kong dia siapa? So dia yang tulis surat Wahyu. Aku saudara dan sekutumu. Dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah. Dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Hah? Tak kira orang karena memberitakannya. Oh, orang dimuliakan. Begitu toh? Pakai baju udah bercahaya dia. Kenapa dia sudah dimuliakan? Baca sana. Itu tuh dimuliakan. Apa kau mau? Sungguhkah kau murid Yesus? Coba baca semua cerita para martir. Oh, Pak, martir kan ya semua orang jadi martir. Kong saudara mau jadi apa? Martir itu kan sebenarnya apa? Bersaksi sampai mati. Nah, bersaksi itu tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata di mulutmu. Ya, tapi harus disaksikan dan dibuktikan dengan cara hidup yang benar. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Itu dia nama martir. Ya, jadi kalau orang memang mesti mati dengan cara seperti itu, ya kita tidak bisa menghindar. Justru terima kasih Tuhan. Itu dimuliakan artinya. Saudara pikirnya bagus edu. So itu kayak pada murid-murid yang tidak protes. Mereka tidak protes. Guru, kenapa kami? Bukankah seorang ini tuh murid-murid awal? Orang lain kan dapat tanpa bagus, dapat. Bayangkan mereka tidak bisa melarikan diri dari apa yang Tuhan sudah gariskan. Ini boleh lari, ini mesti disalib. Coba. Lalu pelajaran apa yang sementara yang selama ini coba diajarkan di gereja? Hah? Ribuan gereja terbiasa dengan pemikiran bahwa penderitaan sudah selesai. Yesus sudah melakukannya. Orangnya tidak usah menderita. Yang bilang siapa? Saudara pakai Alkitab jilid berapa? Yang dari tadi saya baca itu Alkitab. Dan kalau engkau mau membuktikannya, kau bisa baca di Alkitabmu. Coba mana itu Paulus memberi nasihat kepada Timotius, ya. Memang hidup orang yang beribadah harus menderita. Kok itu dong? Memangnya Paulus sudah tulis apa sebelum penyalipan Yesus? Bukankah Paulus ini
dimenangkan setelah Yesus sudah naik ke surga bahkan. Coba lihat 2 Timotius 3:12. 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan kuat-kuat menderita aniaya. Oh, Yesus kan sudah disalib. No, ini dah tulis ini Yesus masih di mana? Dah tidur. Coba. Yesus disalib, dikubur, bangkit, bahkan naik ke sorga. Dan kita disuruh kalau kau mau hidup beribadah, kamu menderita aniaya. Siang. Nah ini baru salah satu ayat. Ini kalau mau dibuktikan banyak sekali ayatnya. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dulu sampai situ dulu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan karena sebenarnya memang bukan kebahagiaan. Itu penderitaan. Tapi sebagai orang Kristen lahir baru murid Yesus, orang mesti melatih diri waktu mengalami apa? Dicobai justru karena orang mau taat kepada perintahnya. Orang mesti menetapkan di hati dan di pikiran kita. Waktu kita mengalami penderitaan, penganiayaan bahkan. Ya, saudara mesti taruh, anggaplah ini sebuah kebahagiaan. Nah ini coba, ini khotbah apa? Orang seni mau dengar. Tapi karena saya mau ke sorga, saya tahu ini pekerjaan saya. Saya harus menyampaikannya, disukai atau tidak disukai, itu bukan urusan saya. Urusan saya melakukan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan taruh. Ya. Nah, tugas yang Tuhan taruh adalah menyampaikan kebenaran walaupun tidak disukai oleh orang. Coba saya baca saja ya, saudara perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Ini Paulus kepada jemaat Galatia. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Hah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Bukankah saya tahu tuh mana tuh mau dapat like? Mana yang orang ngana ini segala rupa jo, ya. Soalnya ada tuh menderita kasihan. Sudah Yesus bilang tetelestai. Ya. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Hah? Aku cuma pendeta organisasi. Begitu takutnya. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Orang lain mau diingatkan tidak apa-apa. Saya mengingatkan diri saya sendiri. So, ada harinya Yesus bilang, pada waktu itu aku akan berterus terang. Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenalmu. Undur kau pembuat kejahatan. Mbak, saudara. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Oh ini hamba-hamba Tuhan yang jago ini. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan bukan sedikit mujizat. Banyak mujizat demi nama Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Aku tidak mengenalmu. Ini gimana ini? 1 Korintus 9 ayat 27. Coba deh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya bilang ke saudara, ya, ini
Bukan apa? Nyandak pernah pastiu. Mungkin saudara belum pergi pastiu, kita sudah pastiu lebih dulu. Ya, kalau semua mau tanya, kita pampastiu, kita pampastiu sekali saudara. Tanya nih anak-anak, ya. Kalau masih bilang, masih suruh, belum pastiu berarti. Mari kalau kita so pastiu, kita bikin sendiri. Nyandak pakai suruh-suruh. So ganu itu, awas jambatannya. Mau dapat bagian. Tuh. So pastiu itu berarti. Jadi kalau belum pastiu, kita pampastiu. Saudara, so itu waktu sekarang ini saudara, saya nanti mikir, loh ini pasti berarti bukan kekuatan saya. Tapi ini anugerah Tuhan. Dan bukan berarti saya juga tidak bosan. Ada saatnya saudara, kita sudah di situ. YouTube kan soba jalang. So di khotbah-khotbah atau Alkitab suara. Terus di situ bengong, lihat itu Alkitab. Iya. Itu sering terjadi. Yang kali kita, dalam nama Yesus, kongki apa Kang? Hah? Apa daging saya hendak mengalahkan saya? Bukankah saya sendiri tahu sekali? Ini pasti bukan karena saya, ini anugerah Tuhan. Hah? Bayangkan saudara, saya mesti menyebut tontonan yang lain itu dosa untuk saya. Mungkin kalau saudara kan tuh, ya Tuhan kan sayang sekali Pak Saudara. Kalau kita kan Tuhan marah-marah. Jadi bayangkan saudara, saya mesti menyebut ini tontonan-tontonan seperti ini, Tuhan marah kalau kita bangun. Pendeta lain ternyata tidak apa-apa, orang malah dapat doi. Dapat berkat luar biasa. Kita sudah tidak dapat doi. Ini boleh ini boleh itu, semua ini boleh. Dan saya selalu menganggap ini adalah kasih karunia. Iya. Ini boleh baca sembarangan. Bayangkan, dengar sembarangan, semua terlalu banyak berita yang kita ikuti. Ya, ini beberapa waktu ini saya sudah tahu itu pemilu ke mau dorang mau pihak angket ke hak angkot, tidak peduli. Tidak pernah betul, tidak pernah dengar. Terus tidak peduli tuh. Terserah mau jadi apa kayak pokoknya nanti Indonesia ada presiden sudah tuh. Kayak apa kalau dia yang jadi presiden kok kita jadi apa? Jadi gubernur. Sudah. Yang penting saya berkenan kepada Tuhan, titik. Itu kan. Udah yang enggak pernah Pak Uni? Enggak pernah. No, apa DP dosa Pak Uni itu pendeta? Nyanda. Mungkin itu nyanda berdosa. Tapi bayangkan kalau saudara dengar khotbah saja kau malas, bosan, mendengar berita ini berita itu, saudara menghabiskan hari-harimu mendengarkannya. Lalu kau berpikir, kau mengenang salib Yesus, mengenang apa? Sedangkan model begini ternyata masih banyak salah. Ada saja hal-hal daging yang saya lakukan. Yang kemudian saya sadar, oh ini jangan. Udah apa kita usah baking ini? Nah itu kan. Saya berpikir, loh ini yang hidup model begini ternyata banyak salah. Bagaimana tuh semua boleh? Oh karena semua boleh tuh katanya jadi sunya tidak ada salah. Semua kan boleh. Jadi dia sunya tidak bersalah. Boleh kata semua. Pak kita karena semua ini boleh. Dia bikin salah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuh, sedikit lagi baking rice. Adonan satu loyang. Kasihan. Kong berapa banyak ragi yang saudara pikir boleh kau biarkan masuk di dalam hatimu, masuk dalam hidupmu. Yesus mati karena torang pedosa. Kong torang baking terus tuh dosa. Padahal dosa itu membuat Yesusmu sudah mati. Dia mau disalib berapa kali? Tuh kan, saudara dia gampang tuh masuk surga. Tuh, taruh di hati saudara. Mungkin sebentar malam kalau saudara mau tidur. Kan orang sekarang gampang sebenarnya. Ada Alkitab elektronik. Kurang mau ketik salib. Kong klik.
Coba baca semua tuh ayat ada tulis salib. Kong tulis tuh mana tuh ayat yang kira-kira kena pak kita. Kena pak saudara. Yang harusnya orang renungkan. Tuh. Coba tulis tentang itu. Ya, kematian, kebangkitan Yesus. Kong saudara klik. Sekarang gampang sebenarnya. Klik perjanjian baru toh. Jadi saudara dapat tuh ayat-ayat. Dengan mudah sebenarnya saudara bisa belajar. Oh, direnungkan. Jangan baca asal-asal. Ini kan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sudah merdeka. Jangan aku sendiri ditolak. Ngantuk. Pasti saudara gak dapat apa-apa. Percaya. Yang kan orang hari apa tuh di Tomohon. Ya. Waktu kelar share firman. Saya cuma suruh. Coba orang bilang. Yesus. Yesus. Coba tutup mata aku bilang. Gak main nyanyi saudara. Cuma suruh bilang Yesus. Yesus aduh. Itu hadirat Tuhan dang. Coba dang ini dia. Ini coba. Sekali-sekali saudara mungkin ya sambil misalnya putar lagu. Kong saudara buka tuh Alkitab. Baca peristiwa penyalipan Yesus. Baca semua. Toh. Matius tulis apa. Markus tulis apa. Lukas tulis apa. Sambil usahakan kalau boleh kasih pelang sedikit DP kecepatan coba diperlambat. Sehingga saudara mengerti yang engkau udah baca. Berdoa Tuhan coba sebelum saudara baca Tuhan tolong supaya aku mampu sungguh-sungguh merenungkan apa yang terjadi padamu. Karena ini ternyata menghidupkan aku, menyelamatkan aku, membuat aku siap dipersiapkan untuk masuk dalam kekekalan bersama Dia. Tuh saudara, taruh itu di hati. Biarkan dia bersuka cita. Odo, napa sekarang dorang so mulai mengerti. Kita kote cinta sekali pada orang. Ya. Sehingga kalau dia menjemput kita malam ini. Saudara sungguh-sungguh pergi. Pergi dengan Tuhan.